Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Kembali lagi bersama saya di Ngobrol Perkara Iman. Tema kita kali ini adalah peran masjid di era milenial bersama Al-Ustadz Haji Muammar Al-Qadri. Beliau merupakan Ketua Dewan Masjid Indonesia di Kecamatan Tanjung Pura. Beliau juga merupakan dosen di STIJM Tanjung Pura yang mengajar mata kuliah pendidikan akhlak. Selain itu, beliau juga merupakan kandidat dokter UIN Sumedan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Selain itu, beliau juga merupakan Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Tanjung Pura dan beliau juga termasuk pengurus Majelis Ulama Indonesia. Dan alhamdulillah, beliau juga merupakan alumni Mansa Tulangkat yang patut kita teladani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Mengawali obrolan kita nih Ustadz, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan masjid dan apa bedanya dengan musola, langgar, surau, bandarsah, tajuk, dan zawiyat? Ya, alhamdulillah, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi podcast pada hari ini. Semoga Allah SWT berkahi kita semua. Terkait pertanyaannya tadi menarik ya. Apa sih perbedaan antara masjid, musola, langgar, surau dan bandarsah, tajuk, dan zawiyat? Memang kita ketahui bahwasanya masjid itu artinya tempat sujud, tempat untuk melaksanakan ibadah sholat fardhu 5 waktu. Namun yang menjadi perbedaan, masjid ya bisa dilaksanakan sholat Jumat, sedangkan musola kan tidak bisa untuk melaksanakan sholat Jumat. Begitu juga dari segi kapasitas, dari segi luas bangunan, musola atau langgar atau surau ya lebih kecil. Sebenarnya sama. Apa tadi? Musola, langgar, surau, zawiyah, apa tadi? Bandarsah, tajuk itu sama. Sebenarnya sama. Ya. Karena musola perbedaannya itu nggak ada sholat sunat tahiyatul masjidnya. Kalau masjid kan ada sholat sunat tahiyatul masjid, dilaksanakan sholat Jumat, sedangkan yang tadi musola tidak ada sholat Jumatnya dan lebih kecil. Fungsinya sama, tempat mengaji, menimba ilmu. Menurut Ustadz, sebenarnya apa sih peran dan fungsi masjid sesungguhnya? Jika kita lihat, ya, fungsi masjid sesungguhnya adalah untuk bagaimana bisa memberikan kenyamanan pada para jamaah untuk melaksanakan ibadah. Karena kesuksesan masjid diukur dari begitu banyaknya jamaah yang melaksanakan sholat fardhu 5 waktu. Oleh karena itu memang seharusnya dikelola, dimanajemen sebaik mungkin agar fungsi masjid dapat terlaksana dengan baik kenyamanannya. Sebagai pelajar, apa sih yang harus kami lakukan dalam memaknai peran masjid dalam kehidupan muslim? Ya, tentunya sebagai pelajar dalam memaknai peran masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah dan sholat berjamaah 5 waktu. Namun fungsi masjid sesungguhnya sebagai sarana tempat berkumpul, bermusyawarah, diskusi, seminar, ya, menuntut ilmu, bertukar pengalaman, kegiatan sosial, pembinaan umat, pusat dakwah dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang sebagai pelajar haruslah kembali ke masjid, menghidupkan kembali remaja masjid, menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid. Ya. Jadi nggak harus untuk sholat semata ya Ustaz? Iya, tidak hanya untuk sholat semata. Bagaimana menurut Ustadz tentang fungsi masjid di era milenial saat ini? Menurut saya, ya, pengurus masjid itu memang harus memahami kondisi kekinian di era digitalisasi, ya, modernisasi, apalagi di era milenial saat ini. Memang kita harus banyak belajar. Mengurus masjid, BKM masjid harus banyak belajar. Kita lihat ada di daerah Yogyakarta, ya, masjid bernama Joko Karian yang telah menjadi pusat percontohan nasional
sebagai masjid terbaik. Mereka membuat program saldo 0 rupiah. Artinya infak-infak yang diberikan oleh jamaah masjid dipergunakan sebaik dan semaksimal mungkin untuk bagaimana menarik jamaah sebanyak mungkin datang ke masjid. Oleh karena itu memang salah satu programnya itu adalah infak 0 rupiah. Kemudian apa? Melaporkan secara terbuka penggunaan dana masjid itu. Apalagi program dakwah, ada ATM beras, ada fasilitas pendukung lainnya, menyiapkan sarana tempat tinggal, kegiatan Ramadan, ada pasar Ramadan. Apalagi kita ini pertengahan bulan 3 kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Artinya bagaimana bisa menjadi pusat, selain juga pusat bagaimana mengembangkan ekonomi, masyarakat dapat berjualan. Kemudian bagaimana supaya menjadi daya tarik pada masyarakat untuk kembali ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu program mereka itu adalah pengajian. Setiap minggu melaksanakan pengajian dengan tema yang berbeda-beda. Dan para pedagang itu memang dibiarkan untuk berjualan di sekitar masjid. Dengan memang tata kelola yang baik. Kemudian masjid terbuka 24 jam. Oleh karena itu memang di era milenial saat ini bagaimana mindset pemikiran mengelola masjid agar masjid itu bisalah dimanajerial, dikelola dengan baik. Salah satu contohnya adalah masjid di Jogja tadi, Masjid Jokokarian. Gitu. Menurut Ustadz, apa yang harus kita lakukan dalam menanggapi anak-anak yang bermain di masjid, menghidupkan petasan di masjid, dan dorong-dorongan saat sedang sholat di barisan? Ya. Anak-anak di masa Rasulullah SAW tidak pernah dilarang untuk datang ke masjid. Kenapa? Memang bagaimana membentuk karakter anak dari sejak dini. Dia melihat ibadah di masjid, Memang kita lihat bagaimana untuk membuat program masjid itu ramah anak, menyiapkan fasilitas atau tempat khusus untuk anak. Apalagi di zaman sekarang ini ketergantungan anak-anak sudah tergantungan dengan handphone, dengan Android, gitu ya. Jadi untuk maghrib mengaji itu sudah kurang sekali. Oleh karena itu bagaimana kita membuat program ramah anak, disiapkan fasilitas yang baik untuk anak-anak, menyiapkan guru ngaji di masjid, menyiapkan pengajian-pengajian, kegiatan-kegiatan yang bisalah menambah kreasi keislaman atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memang menjadikan masjid ramah anak itu butuh kesiapan manajemen yang baik. Tata ruangnya bagaimana? Kemudian kesadaran tinggi dari seluruh jamaah untuk anak-anak kita agar tidak mengganggu jamaah yang sedang beribadah kepada Allah. Bagaimana sikap kita tentang orang yang tidur di masjid nih Ustaz? Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya boleh tidur di masjid bagi orang-orang yang sedang beriktikaf. Jadi beriktikaf di masjid itu boleh. Sebagian ulama berpendapat boleh. Kemudian apalagi musafir. Jadi yang butuh untuk beristirahat atau orang-orang yang miskin yang mungkin gak ada tempat tinggalnya sementara, boleh. Para ulama bersepakat bahwasanya boleh untuk tidur di masjid. Jadi hukumnya boleh ya Ustaz? Dari informasi yang pernah kami tonton nih Ustaz, Masjidil Haram hukumnya haram dimasuki non-muslim, bahkan mendekatinya. Apakah masjid juga haram dimasuki non-muslim? Iya. Ketika non-muslim berkunjung ke negara atau ke tempat-tempat mayoritas muslim, tentunya dia ingin mengetahui, ingin tahu bagaimana
proses ya, pelaksanaan itu, memperhatikan dan mencoba memahami hal-hal yang otentik. Tentunya meski masih menuai pro dan kontra, sebenarnya mengizinkan umat non-muslim untuk berkunjung ke masjid memiliki manfaat tersendiri. Salah satu manfaatnya diantaranya ialah bisa menjadi sarana dakwah Islamiyah. Nah, oleh karena itu memang masih pro kontra, ya, karena memang kalau niat kita sebagai dakwah, ya, mudah-mudahan Allah mengampunilah. Siapa tokoh dalam Islam yang dapat kita teladani dalam memaksimalkan fungsi dan peran masjid? Ya, tentunya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, mereka membangun masjid pertama sekali. Rasulullah membangun masjid pertama sekali adalah Masjid Quba. Semangat Rasulullah, semangat kerjasama membangun, ya. Rasulullah membangun masjid yang bernama Masjid Quba. Ya, sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah ikut bergotong royong, bekerja sama, ya, untuk membangun masjid ini. Rasulullah mengangkat batu-batu, membuat mihrab dari batu bata. Jadi sehingga yang menjadi tauladan kita dalam mencintai masjid ya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana berkorban baik jiwa raga, ya, sampai Rasulullah merah wajahnya, ya, untuk bersama membangun Masjid Quba pada saat itu. Kemudian membangun Masjid Nabawi. Ustadz, apakah ibadah sholat harus dilaksanakan di masjid? Ya, memang begitu besar keutamaan sholat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Artinya ketika kita sholat berjamaah di masjid itu lebih besar fadilahnya, keutamaannya 27 derajat dibanding sholat di rumah sendirian 1 derajat. Begitu juga sabda Rasulullah SAW bersabda, sholat seorang laki-laki dengan berjamaah dibanding sholatnya di rumah atau di pasarnya, ya, dalam hadis ini lebih utama, dilipat gandakan pahalanya dengan 25 kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudu dengan menyempurnakan wuduknya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan 1 derajat dan akan dihapuskan 1 kesalahannya. Apabila dia melaksanakan sholat, maka malaikat akan turun untuk mendoakan selamat dia masih berada di tempat sholatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan sholat selama dia menanti pelaksanaan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Artinya keutamaan sholat berjamaah luar biasa. 1 langkah menghapuskan dosa, 1 langkah memberikan rahmat, para malaikat mendoakan, ya. Jadi sangat disayangkan bagaimana kita tidak bisa mencontoh Rasulullah SAW untuk memakmurkan masjid. Salah satunya adalah beribadah sholat berjamaah karena fadilahnya luar biasa. Jadi nggak harus di masjid juga, tapi keutamaannya lebih besar di masjid daripada di rumah, ya Ustaz? Iya. Ustaz, apakah ada perintah langsung Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an tentang memakmurkan masjid, dan bagaimana Rasulullah mengajarkan kita melalui hadisnya tentang kemakmuran masjid? Allah Subhanahu wa taala memang luar biasa menjelaskan dalam firman-Nya, ya, terkait dengan makmurkan masjid, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir
ila akhir ayat. Yang artinya kira-kira begini. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah lah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, jadi artinya Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 18 ya, untuk memakmurkan rumah Allah, yaitu masjid. Masjid-masjid rumah Allah. Kalau kita lihat belajar ya, di tanah haram, Haramain, Mekah dan Madinah, luar biasa. Orang melaksanakan ibadah di Masjidil Haram sama fadilahnya, pahalanya dengan 100.000 kali tempat yang lain. Begitu juga di Masjid Nabawi, 1000 kali tempat yang lain. Oleh karena itu memang dua Masjidil Haram ini, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram ya, itu luar biasa keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berziarah ya, apalagi itu termasuk rukun Islam untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perkara yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan juga mengangkat beberapa derajat? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu pada saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid-masjid dan menunggu sholat setelah melaksanakan sholat, maka itu adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk melaksanakan ibadah, karena itu salah satu perjuangan kita kepada Allah, perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah ya, Islam. Kebetulan Ustadz adalah pengurusan Dewan Masjid Indonesia. Kami ingin tahu nih Ustadz, apa fungsi dan peran dari keberadaan Dewan Masjid Indonesia itu sendiri? Iya, Dewan Masjid Indonesia, alhamdulillah, Dewan Masjid Indonesia adalah organisasi tingkat nasional ya, dengan tujuan untuk mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat. Organisasi Dewan Masjid Indonesia didirikan pada 22 Juni tahun 1972 dengan maksud untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan kecerdasan umat serta tercapainya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Tanjung Pura melaksanakan program-program keislaman bertujuan untuk mengembangkan ya, makmurkan Masjid Allah. Maka Dewan Masjid Indonesia melaksanakan pelatihan-pelatihan. Jadi banyak pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh Dewan Masjid Indonesia. Salah satunya pelatihan Bilal Maid yang sudah dilaksanakan kemarin, baru dilaksanakan di Masjid Ajiji Tanjung Pura, sekecamatan Tanjung Pura. Pelatihan azan, imam, khatib juga sudah dilaksanakan. Jadi kita dari Dewan Masjid Indonesia ke desa-desa melaksanakan pelatihan-pelatihan. Yang paling sering memang pelatihan Bilal Maid itu yang paling penting, karena itu memang semuanya akan menghadapi kematian. Oleh karena itu harus belajar bagaimana cara mengkafani, bagaimana cara memandikan, prosesi ibadah yang baik, yang benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Tanjung Pura akan konsisten terus melaksanakan setiap bulannya pelatihan. Dan pada tanggal 5 Maret tahun 2023 insya Allah akan melaksanakan pelatihan belajar membaca kitab kuning. Pelatihan membaca kitab kuning yang insya Allah dijadwalkan di Masjid Ajiji Tanjung Pura pada tanggal 5 Maret ya, 2023 ini. Jadi berfungsi sebagai pelatihan-pelatihan terkhususnya Bilal Maid ya Ustaz? Iya, jadi memang Dewan Masjid Indonesia selain juga pelatihan Bilal Maid melaksanakan dakwah. Setiap 1 bulan sekali melaksanakan zikir bersama. Setelah itu ya silaturahmi, membangun ukhuwah Islamiyah ya, dari satu tempat ke tempat yang lain melaksanakan silaturahim lah.
zikir, pelatihan. Alhamdulillah. Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang kalimat kita harus memisahkan urusan politik dengan urusan agama? Ya. Islam memberi kesempatan dan kebebasan kepada para pemeluknya untuk merumuskan dan mengembangkan sistem politik berdasarkan pilihan mereka. Ya. Jadi konsep-konsep dan sistem-sistem politik terlepas datang dari manapun secara asasiyah diterima dan dipakai, asalkan selaras dengan etika dan spirit Islam. Oleh karena itu memang tidak bisa dipisahkan antara politik dengan urusan agama. Karena Rasulullah SAW juga mengatur strategi perangnya politik atau siasah ini di masjid, karena masjid ini juga fungsinya luar biasa, bukan hanya di bidang agama saja, di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang politik juga boleh dilaksanakan di masjid, asalkan memang sesuai dengan etika dan nasnya ajaran Islam, spirit ajaran Islam. Ustadz, ada kalimat nih, masjid adalah barak kami, kubah adalah penutup kepala kami, menara adalah bayonet kami, dan orang-orang beriman adalah tentara kami. Kalimat itu dari Recep Tayyip Erdogan. Bagaimana kita seharusnya menyikapi kalimat itu? Ya, kata-kata ini merupakan bagian dari puisi karya Ziya Okaf, seorang penyair di masa Turki Utsmani. Puisi ini pernah dibacakan oleh Erdogan pada tahun 1968 yang kemudian dianggap kontroversial oleh rezim Turki saat itu sehingga membuatnya divonis 4 bulan penjara. Tapi hal itu tidak membuatnya menyerah. Erdogan menerima vonis penjara dengan mengatakan, ini bukanlah akhir, tapi ini adalah permulaan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Erdogan menjadi pemimpin Turki yang berhasil mengembalikan kejayaan Turki di bidang ekonomi, teknologi, militer, kemanusiaan, menjadi pemimpin yang disegani dunia. Oleh karena itu memang ya, sebagaimana yang dikatakan Erdogan tadi ya, bagaimana kita menjadikan masjid sebagai pusat ya, di bidang ekonomi, teknologi, militer, kemanusiaan, menjadi pemimpin yang disegani dunia. Maka Erdogan mengambil suatu hal program mewajibkan para militer ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, sehingga dengan program tersebut memang luar biasa kemajuan ya, Allah ridhai, Allah berkahi, disegani oleh dunia. Erdogan menjadi pemimpin yang memang ditakutilah, disegani oleh dunia. Kebetulan nih, Ustadz juga alumni MAN 1 Langkat. Seperti apa sih pandangan Ustadz terhadap pemanfaatan masjid yang dilakukan siswa maupun lulusan dari MAN 1 Langkat? Alhamdulillah, fungsi ya, peran dari alumni MAN 1 Langkat banyak berkiprah di masyarakat. Banyak para alumni yang berhasil ya, dalam memanfaatkan, memfungsikan masjid. Ada sebagai ketua-ketua organisasi, sebagai manajer kepala sekolah yang bisa menghidupkan ya, memfungsikan masjid agar menjadi pusat ya, pusat kegiatan-kegiatan keagamaan. Maka oleh karena itu salah satu program yang harus digerakkan, sebenarnya digalakkan, adalah bagaimana pembangunan kebiasaan sholat berjamaah itu. Karena itu masih minim. Gerakan pembangunan kebiasaan sholat berjamaah di setiap masjid. Jadi para alumni memang sudah banyak ya, termasuk saya juga alumni MAN 1 Langkat tahun 2009. Alhamdulillah juga berkiprah ya,
melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial baik di IPHI, MUI, DMI yang turun ke masjid-masjid, ke desa-desa untuk melaksanakan pengajian-pengajian, pelatihan-pelatihan yang mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, boleh kami tahu siapa tokoh di Mansatul Langkat ini yang Ustadz teladani dan mengapa demikian? Sebenarnya guru-guru Mansatul ini tokoh semuanya, tokoh di hati para siswanya, tokoh di hati para alumni-alumninya semua. Oleh karena itu, jika ditanya, memang semua di hati para alumni. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan bagi para peserta didiknya. Sebagai alumni tentunya saya bersyukur dapat belajar di Mansatul Langkat yang luar biasa saat ini majuannya, yang sudah berkembang luar biasa. Guru-gurunya yang luar biasa ikhlas, mengajar dengan ikhlas, ya, sehingga lulusan Mansatul Langkat menjadi banyak orang yang sukses, yang berhasil berkat apa? Doa dari guru-guru kita. Ketika di kelas 10, ya, saya ingat sekali wali kelas saya bernama Ibunda Deswita. Saya di situ kelasnya. Di kelas 10 wali kelas saya Ibunda Deswita. Kemudian di kelas 11 wali kelas saya Ibunda Nurjati. Dan di kelas 12 wali kelas saya Ibunda Suliana. Memang banyak pesan-pesan nasihat yang disampaikan, ya, pada siswanya lah, pada umumnya, pada saya pribadi juga, untuk terus berjuang, ya, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Sarunnas manfa'ahum linnas, yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Apapun itu, baik hal yang terkecil sekalipun itu harus kita laksanakan agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Jadi memang jika ditanya tokoh-tokoh Mansatul Langkat, semuanya di hati. Namun karena saya alumni di masa yang lama, kan, sudah pensiun pada guru-guru senior, kan, kita tetap ingat bagaimana tetap rendah hati, berkarakter. Ini penting sekali, karakter, ya, akhlak, adab itu paling penting, karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Oleh karena itu memang pesan-pesan guru itu, ya, tetap kita berbakti kepada kedua orang tua, selalu dekat kepada Allah, apapun keinginan kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena yang menentukan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ridha Allah, ya. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Kalau di sekolah kan orang tua kita guru, maka bagaimana kita mencari ridha orang tua tadi? Ya, kita senang. Kalau di rumah orang tua kita ayah, ya kan, ibu kita di rumah, maka kita hormati, kita sayangi, kita berikan yang terbaik, menjadi kebanggaan, ya, bagi orang tua kita. Jadi, sekali lagi, orang tua kita di sekolah adalah guru-guru kita, sedangkan di rumah adalah dua orang tua kita. Kita hormati, kita sayangi, kita jaga, ya. Saya alumni, kita jaga alumni kita. Kita kembangkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Menurut Ustadz, mengapa kita harus sekolah di Mansatul Langkat ini? Ya, kenapa harus sekolah di Mansatul Langkat? Di Mansatul Langkat ini sudah banyak perkembangan luar biasa. Di masa saya dulu kegiatan ekstrakurikulernya itu memang nggak terbanyak semasa ini, ya. Di masa ini saya lihat, ya, sampai hampir 50-an ekstrakurikulernya, sampai terkenal, ya, drum bandnya, ya, meraih prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Itu suatu kebanggaan juga. Banyak prestasi yang diraih oleh siswa maupun guru Mansatul Langkat.
Jadi daya tarik juga itu, banyaknya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kalau saya lihat itu memang sampai ada tahfiz Quran, ya, tahfiz Quran, ada asrama, ada plus keterampilan, ada otomotif dan lain sebagainya, banyak sekali saya lihat. Itu memang kita harus ikuti perkembangan kekinian, apa yang dibutuhkan oleh saat ini, ya tentunya skill, kemampuan. Maka Mas Satu Langkat plus keterampilan dan riset ini salah satu juga menjadi percontohan, ya, yang bisa membangun sarana prasarana yang luar biasa, ada asramanya, gitu ya, fasilitasnya lengkap. Kalau di masa kami dulu ya enggaklah sehebat saat ini kan gitu fasilitasnya. Tapi tetap kita bagaimanapun karena kita semangat belajar, niat memang belajar, insya Allah. Yang penting memang kuncinya itu niat. Kalau niat kita belajar, selalu dapat, ya kan? Bersungguh-sungguh, mencari siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dia dapetin, kayak gitu. Oleh karena itu memang tinggal kembali kepada diri. Dia niatnya apa untuk sekolah? Sekolah sudah menyiapkan fasilitas yang luar biasa, ya kan? Dibanding masa kami, kayak gitu kan? Iya. Kemudian sungguh-sungguh enggak dia. Oleh karena itu memang di masa satu ini banyak yang berubah dari segi kemajuan. Sayang sekali tidak sekolah di Man Satu Langkat, ya, sayang sekali tidak sekolah di Man Satu Langkat. Dari saprasnya luar biasa, dari kegiatan ekstrakurikulernya luar biasa, dari prestasinya luar biasa. Jadi alhamdulillah saya juga bangga itu, ya, menjadi suatu kebanggaan bagi alumni, banyak prestasi yang diraih. Sebagai penutup nih Ustadz, apa pesan yang akan Ustadz sampaikan kepada keluarga besar Man Satu Langkat? Ya, memang kalau pesan, ya, siswa adalah generasi, ya, pelanjut estafet perjuangan. Maka tanamkanlah dalam ruh siswa semangat kebangkitan. Jadikan ia cinta dengan ilmu, ya. Bangunkan semangatnya. Boleh jadi satu kata dari guru bisa mengorbankan tekad dalam dadanya sehingga ia menjadi kebaikan untuk umat. Tentunya pada siswa Man Satu Langkat, bagaimanapun kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya. Kita ikuti teknologi yang maju pesat saat ini, namun tidak melupakan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nilai karakter yang harus memang ada pada siswa itu. Salah satunya adalah keagamaannya itu religius. Kemudian apa? Religius ini adalah membentuk karakter. Beriman dia, kuat imannya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain religius apa? Nasionalis. Bagaimana dia membangun jiwa cinta sekolahnya, cinta negaranya, ya. Selain itu apa? Selain religius, nasionalis, mandiri, gitu kan? Gotong royong. Harus ada gotong royong bersama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolongan dalam hal kebaikan dan takwa. Itu memang penguatan pendidikan karakter itu, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, kejujuran. Itu memang paling penting sekali penguatan pendidikan karakter yang memang harus diprogramkan, dilaksanakan, dikonsep sebaik mungkin agar program itu bisa membentuk karakter siswa. Salah satunya adalah bagaimana siswa yang berintegritas, jujur pada dirinya, ya, jujur untuk melaksanakan baik pada Allah maupun pada, ya, di sini lingkungan sekolah.
Jadi kita sebagai siswa harus menanamkan sifat religius, nasionalis, mandiri, integritas dan kejujuran ya Ustadz. Gotong royong. Ya, gotong royong. Sekian ngopi kita kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Najla Syakira pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumansa, jujur, amanah, santun.